Halo, welcome back to my channel with me Abe Saputra. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Langsung aja ya, hari ini saya mau ngajakin kalian untuk membahas original Netflix dari Indonesia yang judulnya Triple G. G. Ganteng-ganteng guru-guru gokil. Film ini ceritanya tentang seorang pria bernama Taat Pribadi yang diperanin sama Gading Marten. Setelah gagal mencoba mencari peruntungan di kota, akhirnya dia kembali ke kampung dan bekerja sebagai guru pengganti. Padahal dia ini nggak mau jadi guru sebenarnya, tapi itu dijalani karena udah nggak punya pilihan lain. Nah, waktu dia jadi guru, ada insiden perampokan di sekolah dan yang dirampok adalah uang gaji para guru. Dari situlah dimulai cerita Taat Pribadi dan guru-guru gokil lain dalam menyelesaikan masalah ini. Ini film original Netflix Indonesia yang kedua ya. Yang pertama itu kan di tahun 2018, film action The Night Come For Us yang isinya mega bintang semua. Dari Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle, kemudian Abimana, sampai Dian Sastro juga main di sana. Nah, guru-guru gokil ini cast-nya juga nggak kalah seru sih. Ada Gading Marten, ada Boris Bokir, Dian Sastro, kemudian Faradina Mufti, dan melibatkan artis muda juga ya. Ada Kevin Ardilova sama Shakira Jasmine. Oke, ini bukan spoiler review, tenang aja. Dan kalau kalian udah baca judulnya atau nonton trailernya, kalian pasti udah nangkap kalau ini adalah genrenya komedi. Ini film asli ngakak banget. Komedinya segar menurut saya, ratingnya bagus, kemudian lucu dan seru juga, menghadirkan beragam karakter dan tipe dari guru yang ngajar di sekolah. Jadi ngingatin waktu zaman saya sekolah dulu ya, beberapa dari guru saya juga ada yang gokil gitu sifatnya. Kemudian almarhum ayah saya juga guru sih, tapi nggak gokil. Dia itu termasuk guru-guru yang killer gitu. Dan lewat film ini, untuk pertama kalinya, saya suka lihat performa Gading Marten yang lucu banget. Film ini boleh saya bilang udah jadi miliknya Gading Marten nih. Yang buat ngakak pastinya celutukan spontannya itu loh, dan kadang-kadang disertai dengan gestur khas dia, jadinya menghibur banget. Kalau ada perhatian lebih buat Mbak, taruh di mana ya? Dan yang paling saya senang itu, komedi dari film ini gak cuma datang dari satu atau dua karakter aja, tapi hampir semua karakter tuh berkomedi. Makanya dipanggil guru-guru gokil kan, karena biasanya guru di desa itu kan terkenal bijak ya. Nah, kalau mereka ini kebalikannya. Sampai Dian Sastro pun lucu banget gitu di film ini. Walaupun karakternya dibuat ada jerawat-jerawat api gitu ya, tapi tetap nggak bisa nutupin cantiknya, susah itu mah. Kemudian ada artis muda juga, Shakira Jasmine, itu lucu juga di film ini. Tapi bukan komedinya, melainkan mukanya yang lucu. Istri saya denger nggak nih? Oh, nggak ada, aman. Dia di kamar. Terus ada Boris Bokir. Dia sih settingan defaultnya memang komedian, tukang buat pecah suasana memang. Tapi saya pengen juga gitu, pengen ngelihat Boris Bokir nggak jadi orang Batak terus. Karena kayaknya hampir semua film yang dia mainin, perannya itu nggak jauh-jauh dari orang Batak atau orang Medan gitu kan. Tapi kayaknya ya memang lucunya di situ sih. Tapi karena saya suka ngelihat Boris Bokir, semoga nanti kedepannya dia dapat peran yang beda, biar lebih ke explore aja gitu. Terus kalau buat plotnya, saya nggak terlalu ambil serius ya, karena ini kan genrenya komedi. Jadi ada yang nggak masuk akal sedikit sih, ya kita maklumin aja. Yang penting tetap menghibur dan lucu. Terus ada unsur romansanya juga di film ini yang melibatkan karakter Taat Pribadi yang dimainkan sama Gading Marten dan karakter Bu Rahayu yang diperanin sama Faradina Mufti. Jadi film ini ngasih komedi romantis juga. Ada juga sedikit tentang hubungan orang tua dan anak antara karakter Pak Pur dan Taat Pribadi. Tapi itu nggak ada komedinya. Itu kayaknya lebih menyentuh emosional penonton sih. Kemudian dari sisi sinematografi visualnya ya, film ini juga ngasih visual efek CGI loh. Nggak banyak sih porsinya, dikit aja. Tapi bagus dan lumayan halus. Kemudian settingnya itu ada di sebuah desa atau sebuah kampung gitu ya. Dan kayaknya unsur modern di film ini itu dibuat seminimal mungkin. Paling yang kelihatan itu cuma smartphone aja. Sisanya kita kayak ngelihat film dengan set yang jadul gitu. Karena memang di desa gitu kan. Jadi ada pemandangan sawah, ada jalan yang masih nggak ada aspalnya. Terus penampakan sekolahnya juga kelihatan nggak bagus, banyak coretan sana sini, kostum desain para karakternya juga dibuat old school. Oh iya, Dian Sastro di sini selain jadi pemain, dia juga berperan sebagai produser kan. Menurut saya, Dian Sastro dan semua orang yang terlibat di film ini saya pikir udah sukses banget. Karena ini film Netflix original kan, pastinya ada beban besar gitu. Ya kalian tahu lah kan, ekspektasi orang sama film Netflix ini bagaimana. Apalagi dengan film ini jadi Netflix original, perfilman Indonesia jadi punya kesempatan buat ditonton sama masyarakat internasional kan. Ya doain aja perfilman Indonesia jadi semakin dikenal dan bisa go internasional.
Buat kalian yang suka film komedi, Guru-Guru Gokil wajib kalian coba. Apalagi kalau kalian yang saat ini profesinya memang sebagai guru ya. Intinya film ini menghibur banget lah. Kayaknya itu aja dari saya buat film ini. Untuk Guru-Guru Gokil dari saya 3,5/5. Kalau suka dengan konten review kayak gini, kalian bisa subscribe buat dapetin update yang terbaru. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. To be continued.